Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Aulia Octaviana. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pengukuran panjang, berat, dan debit. Baik, yang pertama yaitu pengukuran panjang. Panjang adalah ukuran dari jarak antara dua titik. Ada beberapa alat untuk mengukur panjang. Yang pertama yaitu pita ukur, yang kedua penggaris, dan yang ketiga meteran gulung. Yang pertama, pita ukur. Pita ukur ini digunakan untuk mengukur panjang atau jarak yang lebih fleksibel. Contoh pita ukur ini digunakan untuk keperluan seperti menjahit ataupun mengukur tubuh. Kemudian penggaris digunakan untuk mengukur benda-benda kecil dengan permukaan rata. Contohnya untuk mengukur buku, kertas, ataupun papan tulis. Selanjutnya yang ketiga yaitu meteran gulung. Meteran gulung ini digunakan untuk mengukur jarak yang cukup panjang, seperti dalam pembangunan rumah, pengukuran tanah, dan lain-lain. Selanjutnya satuan panjang. Yang pertama yaitu satuan baku. Satuan baku adalah satuan yang memiliki nilai pasti yang tetap dan dapat dikonversi ke satuan lain. Di sini ada tangga pengukuran panjang. Yang pertama yaitu kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Kemudian cara penggunaannya yaitu setiap kali naik satu tangga maka dibagi 10, dan sebaliknya jika turun satu tangga maka dikalikan 10. Sini saya mempunyai contoh yaitu 3 meter sama dengan berapa sentimeter. Maka cara penyelesaiannya yaitu kita melihat dari tangga pengukuran panjang yang sudah saya sebutkan tadi. Jika dari meter ke sentimeter maka turun 2 tangga, yang dapat diartikan bahwa 1 kali turun tangga dikali 10 maka dikali 2 kali turun tangga maka dikalikan 100, maka 3 kali 10 kali 10 atau 3 kali 100 sama dengan 300 cm. Di sini saya akan melakukan percobaan yaitu pengukuran panjang untuk satuan baku. Di sini saya menggunakan buku tulis dan penggaris. Di sini saya akan menghitung panjang dari buku tulis yang saya bawa. Maka panjang buku tulis ini yaitu 21 cm. Selanjutnya yang nomor 2 yaitu satuan tidak baku. Satuan tidak baku dalam pengukuran panjang ini meliputi pengukuran menggunakan jengkal, hasta, depa, langkah kaki, dan telapak kaki. Selanjutnya saya akan mengukur satuan tidak baku menggunakan jengkal dengan media yaitu 1 buah kardus. Maka 1 buah kardus ini berapa jengkal? Maka cara menghitungnya yaitu 1, 2. Maka 1 buah kardus ini mempunyai panjang yaitu 2 jengkal. Selanjutnya yang nomor 2 yaitu pengukuran berat. Yang pertama yaitu satuan baku. Satuan berat yang sering digunakan dalam sehari-hari yaitu ons, kuintal, ton, kilogram, gram, dan pound. Nama alat ukur berat dengan satuan baku adalah timbangan atau alat timbang yang memberi hasil ukuran berat dalam satuan baku seperti kilogram ataupun gram. Selanjutnya adalah beberapa alat yang digunakan untuk pengukuran berat. Yang pertama yaitu timbangan gantung, biasanya digunakan untuk menimbang hasil pertanian. Kemudian yang kedua timbangan duduk, biasanya digunakan untuk menimbang barang-barang yang ada di pasar tradisional. Kemudian yang nomor 3 yaitu timbangan dacin, biasanya digunakan untuk penimbangan bayi di posyandu. Dan yang keempat yaitu timbangan badan, biasanya digunakan untuk kebutuhan pribadi di rumah, klinik, ataupun rumah sakit. Selanjutnya yaitu satuan tidak baku. Berikut ini adalah beberapa contoh satuan tidak baku yang sering digunakan untuk mengukur berat secara perkiraan. Yang pertama yaitu sekepal, yang kedua sekantong, yang ketiga sekarung, yang keempat seikat, dan yang kelima sekeranjang. Selanjutnya pembahasan yang ketiga yaitu debit. Debit adalah banyaknya air atau cairan lain yang mengalir setiap detik atau setiap waktu tertentu.
Selanjutnya rumus untuk menghitung debit adalah debit sama dengan waktu per volume air. Baik, saya akan melakukan praktikum mengenai debit. Yang pertama yaitu dengan 2 buah botol 600 ml, kemudian dengan air, kemudian yang terakhir yaitu menggunakan timer. Baik, yang pertama yaitu saya akan melakukan praktek dengan 1 buah botol yang sudah saya lubangi dengan lubang besar, kemudian akan saya isi air. Sebelum saya isi air, maka harus menutup lubang terlebih dahulu. Selanjutnya saya akan memencet tombol untuk memulai timer bersamaan dengan air yang akan dikeluarkan ke dalam tempat. Selanjutnya yang kedua yaitu dengan menggunakan botol 600 ml yang sudah saya lubangi dengan lubang kecil. Seperti pada botol yang pertama, yaitu sebelum mengisi air maka harus ditutup lubangnya terlebih dahulu. Kemudian saya akan memulai tombol timer untuk mengetahui berapa waktu yang diperlukan air di dalam botol tersebut bersamaan dengan keluarnya air. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana untuk mencari debit. Yang pertama yaitu botol 1 dengan lubang besar. Diketahui volume 600 ml, waktu 31 detik. Ditanya berapakah debitnya? Maka cara untuk mencari debit yaitu volume per waktu. Volumenya 600 ml per 31 detik sama dengan 19,35 ml per detik. Jadi debit air pada botol pertama yaitu 19,35 ml per detik. Botol kedua yaitu dengan lubang kecil, diketahui volume 600 ml, waktu 2 menit 27 detik atau bisa disebut 147 detik. Kemudian ditanya berapakah debitnya, maka rumus debit yaitu volume per waktu. Volumenya 600 ml, waktunya 147 detik sama dengan 4,08 ml per detik. Jadi debit air pada botol kedua yaitu 4,08 ml per detik. Sekian video dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.